Digital seperti sekarang, semua orang bisa bicara, semua orang bisa membuat konten, semua orang bisa menyebarkan informasi hanya dalam hitungan detik. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang yang berbicara di ruang digital bisa disebut sebagai profesional komunikasi? Atau jangan-jangan kita hanya sedang hidup di zaman ketika suara paling cepat dianggap paling benar? Dulu, komunikasi profesional identik dengan jurnalis, humas, penyiar, atau pekerjaan media. Tapi sekarang batas itu semakin kabur. Siapapun bisa menjadi penyampai pesan, siapapun bisa membangun opini. Bahkan, siapapun mempengaruhi cara masyarakat berpikir hanya lewat satu unggahan. Masalahnya, tidak semua orang yang bekerja di bidang komunikasi memahami etika, tanggung jawab, dan standar profesional. Disinilah profesi komunikasi menjadi penting untuk dibahas. Dalam dunia komunikasi, etika bukan sekedar aturan formal. Etika adalah kompas moral. Etika membantu kita menjawab pertanyaan sederhana tapi penting. Apakah pesan yang saya sampaikan ini benar? Apakah ini adil? Apakah ini merugikan orang lain? Karena dalam komunikasi, satu pesan yang salah bisa memicu salah paham, konflik, bahkan membentuk opini publik yang menyesatkan. Artinya, semakin besar jangkauan pesan kita, semakin besar juga tanggung jawab moral kita. Lalu apa bedanya pekerjaan dan profesi? Tidak semua pekerjaan adalah profesi. Pekerjaan bisa dilakukan siapa saja yang mendapatkan penghasilan. Tapi profesi menuntut lebih dari itu. Profesi membutuhkan pengetahuan khusus, pendidikan, kode etik, tanggung jawab, dan orientasi pada kepentingan publik. Jadi, mengelola media sosial atau membuat konten bisa saja menjadi pekerjaan. Tapi menjadi jurnalis profesional, public relation profesional, atau komunikator profesional itu berarti bekerja dengan ilmu, standar, dan integritas. Profesi komunikasi adalah bidang kerja yang berlandaskan ilmu komunikasi, dijalankan oleh orang yang memiliki keahlian khusus dan bertanggung jawab atas pesan yang mereka produksi. Ruang lingkupnya luas, mulai dari jurnalisme, public relation, periklanan, komunikasi organisasi, hingga komunikasi digital. Mereka semua punya satu kesamaan. Apa yang mereka sampaikan bisa mempengaruhi masyarakat. Karena itu, komunikasi bukan sekedar bicara. Komunikasi adalah soal dampak. Di era digital, tantangan profesi komunikasi semakin nyata. Contohnya, berita yang disebarkan terlalu cepat tanpa verifikasi. Tujuannya mungkin ingin jadi yang pertama, tapi akibatnya publik bisa menerima informasi yang salah. Lalu ada juga praktik buzzer tanpa transparansi. Pesan yang terlihat seperti opini pribadi padahal sebenarnya dibayar untuk mempengaruhi publik. Dan yang lebih besar lagi, eksploitasi data pengguna untuk kepentingan persuasi politik maupun iklan. Semua ini menunjukkan satu hal, teknologi berkembang sangat cepat, tapi etika tidak boleh tertinggal. Di tengah dunia digital yang serba cepat, profesi komunikasi tidak hanya cukup kreatif, tidak cukup hanya viral, tidak cukup hanya ramai dibicarakan. Yang paling penting adalah apakah komunikasi itu jujur, apakah ia bertanggung jawab, apakah ia berhak pada kepentingan publik. Karena pada akhirnya profesional komunikasi yang sesungguhnya bukan hanya yang mampu menyampaikan pesan, tetapi yang juga mampu mempertanggungjawabkannya. Di era ketika semua orang bisa berbicara, maka yang paling dibutuhkan bukan sekedar suara, tapi integritas dalam berkomunikasi. Karena komunikasi yang baik bukan hanya soal didengar, tapi juga soal dipercaya.